Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Fajar Hasan, NIM saya 0528222445. Saya berasal dari UPBJ Jakarta. Kehadiran saya di sini, saya akan memberikan tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer dengan kodenya STSI 4205. Kemudian kita langsung ke bagian soal aja. Untuk nomor 1 ini kita diminta untuk membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian hubungkan semua perangkat tersebut menggunakan kabel. Kemudian kita cek koneksi 4 komputer tersebut sehingga bisa melakukan ping. Oke, baik. Kita langsung masuk ke bagian aplikasinya aja di Kisco APK Tracker sesuai perintahnya. Kita langsung membuat 4 buah PC. PC pertama, kedua, tiga, dan keempat. Kemudian kita masukin si switch-nya bagian tengah sini. Kemudian kita sambungkan dengan menggunakan kabel. Sambungkan keempat buah PC ini dengan switch dengan menggunakan kabel. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita langsung masukkan alamat IP dari masing-masing komputer ya, PC-nya. Kemudian ini kita biarkan default. Di komputer kedua sama. Komputer ketiga. Komputer keempat. Oke, setelah semuanya sudah diberi alamat IP, kita langsung melakukan tes ping-nya ya. Di komputer pertama kita langsung masuk ke desktop, bagian command prompt. Kita tes ping-nya. Kita masukin alamat IP yang pertama. Oke, jika tulisannya seperti ini, berarti tandanya berhasil. Kemudian kita lakukan yang kedua, di komputer kedua ini, test ping. Terus desktop, command. Kita masukin alamat IP yang kedua ini. Oke, tulisannya sama dan statusnya berhasil juga. Kemudian kita ke PC ketiga, melakukan tes ping lagi. Kita masukin alamat IP yang ketiga. Baik, statusnya berhasil juga. Kemudian kita tes ping di PC yang keempat. Kita masukin alamat IP yang keempat. Baik, statusnya berhasil juga. Dan ini untuk yang nomor 1, statusnya sudah berhasil dan benar. Saya masuk ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini kita disuruh membuat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan tugas dari soal 2 tersebut. Kita diminta satu buah server seperti ini. Kemudian saya gabungkan dengan switch. Kemudian kita beri nama alamat IP-nya pada bagian servernya. Ininya saya biarkan default. Kemudian kita masuk ke bagian service. Di index.html-nya kita ganti. Ininya saya ganti kalimat ininya. Server berhasil akses. Oke, saya save. Oke, setelah itu kita langsung melakukan cek di web browsernya pada masing-masing PC. Saya masukin URL-nya 92. Saya masukin alamat URL si servernya. Oke, statusnya berhasil diakses. Dan ini untuk yang PC kedua. Statusnya berhasil juga. Kemudian yang ketiga, PC ketiga. Statusnya berhasil juga. Kemudian yang keempat. Tuliskan. Dan statusnya berhasil juga. Berikut jawaban dari soal 2, saya sudah membuatnya dengan benar. Kemudian kita langsung masuk saja ke nomor soal 3. Kita diminta untuk membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Sekarang kita sudah membuat si server ini, HTTP-nya, kemudian 4 buah komputer, kemudian kita tinggal menambahkan saja si server DNS-nya. Kita tambahkan server sini. Oke, kemudian saya gabung dengan kabel. Saya sambung dengan kabel ke bagian switch. Oke, kemudian di bagian ini saya ganti namanya terlebih dahulu.
server DNS. Oke, setelah itu kita setting ke bagian ininya, alamat IP-nya. Oke, 92.168. Dan ini kita biarkan default juga. Kemudian kita masuk ke bagian service. Di bagian service ini ada bagian DNS. Oke, kita nyalakan. Kita beri nama semisal tugas3.com. Dan alamat address-nya kita masukkan alamat IP address yang si server HTTP-nya yang pertama tadi. Kemudian kita add. Oke, baik. Setelah itu kita langsung melakukan penambahan alamat IP ya di masing-masing PC atau komputer si alamat IP DNS-nya. Oke, sebentar. Oke, setelah itu ini juga kita masukin alamat DNS-nya. Kemudian komputer ketiga. Kemudian di komputer keempat. Oke, setelah semuanya dimasukkan alamat IP, kita akan langsung mengecek ya di bagian komputer pertama ini. Kita langsung masuk ke desktop, bagian web browser. Oke, kita langsung mengetikkan saja nama dari si DNS-nya. Tugas3.com. Enter. Oke, server berhasil telah diakses. Untuk yang komputer pertama. Komputer yang kedua, saya ketikkan lagi tugas3.com. Dan seterusnya berhasil juga. Dan komputer yang ketiga, tadi yang kedua, tugas3.com. Oke, maaf sebentar. Saya cek dulu. Oke, ini saya ada yang salah, saya ganti. Saya cek lagi ya. Baik, kemudian saya tuliskan lagi tugas3.com. Oke, di sini statusnya berhasil. Kemudian di alamat IP ini, komputer keempat, saya tes lagi. Kita ketikkan tugas3.com. Oke, statusnya berhasil. Demikian untuk yang soal ini sudah saya jawab dan benar sesuai instruksi dari soal. Baik, kemudian pada soal keempat ini kita diminta untuk membuat struktur ya, struktur jaringan pada gambar berikut ini. Kemudian melakukan perintah dari salah 1 sampai nomor 4. Oke, pertama-tama saya akan membuat strukturnya dulu. Baik, setelah itu kita atur untuk gigabit internetnya dengan cara mengetik routernya ini. Kemudian ke bagian config, gigabit internet yang 0,0 ini ya, bukan yang 0,1. Kita masukin alamat IP address itu 192.168.20.3. Kemudian kita nyalakan ini ya. Kemudian setelah ini kita atur RP-nya ya. Kita tambahkan ini ya, 192. Networknya 168.20.0. Kemudian kita add. Baik. Sedang proses. Oke, sudah hijau ya. Kemudian
Kita langsung masuk ke bagian yang atas ini, kita masukin default gateway-nya lagi dengan alamat IP-nya 192.168.30.4. Kemudian yang juga sama dengan 168.30.4. Kemudian yang ini juga titik 4. Baik, setelah itu pada PC yang ini kita masukin si alamat DNS server ini 192.168.30.3. Baik. Oke, baik. Setelah itu saya pada bagian DNS server ini kita masukin si pendilcom.com ini dan ilcom.com ini pada bagian DNS-nya. Oke, dengan cara pada bagian ini kita masuk ke bagian DNS, menyalakan ininya, DNS service-nya, kemudian kita ketik alamat IP si, bentar, ini ilcom dulu ya, ilcom.com. Untuk alamat IP address itu adalah 192.168, sebentar, 30.2. 30.2. Kemudian kita add. Oke, baik. Setelah itu kita masukin lagi untuk si pendil.com ini dengan alamat IP address itu ini. Kita masuk ke DNS, name pendilcom.com. Alamat IP-nya 192.168.20. Bentar, 20.2. 20.2, kemudian kita add. Kemudian pada bagian ini kita langsung masukin alamat IP-nya pada bagian ini gigabyte internet 01 itu 192.168.30.4. Kemudian saya nyalakan port statusnya. Dan pada bagian IP-nya kita atur juga. Ini kita ketikkan 30.0. Kemudian kita add. Oke, setelah ini kita tunggu. Ini sudah hijau. Oke, baik. Oke, di sini sudah hijau ya. Kemudian setelah itu kita masukkan si alamat DNS server ini pada PC pertama ini dengan alamat IP-nya itu 192.168.30.3. Pada bagian configuration DNS servernya 192.168 sebentar 30.3. Baik. Baik, setelah itu kita langsung melakukan perintah dari soal tugasnya ya. Kita diminta untuk ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita lakukan tes ping aja. Kita masukkan alamat ping dari si PC 1 ini. Kita lakukan ping dari PC 0 ini. Kita tuliskan 192.168.20.1. Lalu kita enter. Kemudian statusnya ini berhasil ya. Kemudian sebaliknya, lanjut ke yang perintah kedua. Lakukan ping komputer PC 1 ke PC 0 dan PC harus terhubung. Baik, kemudian saya lakukan dari PC 1 ini ke PC 0. Desktop. Kita lakukan ping si alamat PC 0 192.168.30.1. Kemudian kita tes pingnya. Oke, di sini sudah berjalan juga ya, berhasil statusnya. Oke, baik. Kemudian kita diminta untuk membuka web browser akses ilcom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Oke, kita diminta untuk akses ilcom.com ini ya dari PC 1. ilcom.com. Oke, kita ketikkan saja langsung ilcom.com. Yang ini ya. Oke, sebentar. Oke, statusnya di sini berhasil ya. Kemudian buka web browser akses pendil.com. Akses pendil.com dari PC 0, pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Kita diminta untuk mengakses pendil.com dari PC 0. Pendil.com dari PC 0 pendil.com. Kita buka. Oke, kita ketikkan saja di sini pendil.com ya. Pendilcom.com maksudnya. Kita enter. Oke, di sini statusnya berhasil juga. Demikianlah tugas yang saya buat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat dalam pengetikan, pembuatan maupun perkataan saya ucapkan minta maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.